Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada anak-anakku sekalian. Jumpa lagi bersama Bapak Erik Manda Gunawan dalam pembelajaran pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan khususnya untuk kelas 7. Ya, kali ini kita sudah memasuki bab kedua ya mengenai macam-macam norma. Kemarin kita sudah bab keduanya tentang fungsi dan arti norma itu sudah kita bahas, sekarang tinggal macam-macam normanya. Baik, kalian harus mengerti lagi untuk pengertian norma adalah pengertian norma sebuah aturan, patokan, atau ukuran, yaitu sesuatu yang bersifat pasti dan tidak berubah. Pengertian norma lainnya adalah aturan-aturan atau pedoman sosial yang khusus mengenai tingkah laku, sikap, dan perbuatan yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan di lingkungan kehidupannya. Oke, itulah arti dari norma yang kemarin sudah kita bahas. Sekarang yang kita bahas adalah macam-macam norma yang ada dalam kehidupan kita dalam bermasyarakat. Oke, di sini macam-macam norma itu terbagi menjadi 4. Yang pertama adalah norma agama yang bersumber dari Tuhan Yang Maha Esa dan sanksinya berupa siksa neraka. Yang kedua adalah norma kesusilaan yang bersumber dari hati nurani dan sanksinya adalah merasa bersalah pada diri sendiri ya. Yang ketiga, norma kesopanan bersumber dari masyarakat. Sanksinya biasanya dikucilkan atau diasingkan dari pergaulan bermasyarakat. Yang terakhir yang akan kita bahas adalah norma hukum yang bersumber dari negara. Sanksinya ada berupa kurungan penjara atau berupa denda. Oke, sekarang satu-satu dulu kita bahas mengenai norma agama. Ya, pada hakikatnya norma agama ini berdasarkan dari kitab sucinya masing-masing dan diyakini bahwa itu datangnya dari Tuhan Yang Maha Esa. Kan? Norma agama ini sekali lagi bersumber dari kitab suci. Sanksinya mendapatkan dosa bagi pelanggar. Contoh perilakunya terpuji atau menuruti norma, membaca kitab sesuai dengan agamanya, beribadah kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang tercelanya tidak menuruti norma, mencuri, mencontek, berbohong. Demikian ada contoh-contoh dari norma agama yang baik dan yang tidak baiknya. Di antaranya adalah minum minuman keras atau tidak menjalankan ibadah menurut aturan dan tuntunan agamanya masing-masing, itu adalah contoh yang kurang baiknya. Ya, contoh yang baiknya adalah kita bertoleransi antara agama-agama yang ada di Indonesia, tidak saling mencela tetapi saling mendukung ya, baik dari segi tata cara beribadahnya ataupun dari segi lain-lainnya. Oke, yang kedua kita mengenal adanya norma kesusilaan. Norma kesusilaan itu berasal dari hati nurani. Sanksinya adalah rasa penyesalan dan rasa malu. Sanksinya hanya berupa dari penyesalan diri sendiri ya. Contoh perbuatannya jujur dalam perkataan dan perbuatan. Contoh lainnya adalah dalam kehidupan sehari-hari ya, kita bisa saling menghargai orang lain, itu adalah juga contoh merupakan norma kesusilaan ya. Atau kita juga menolong teman kita ya, yang baik yang dalam keadaan susah ya, menolong dengan cara apapun. Terus ya sampai dengan membuang sampah, terus menjaga lingkungan, itu juga termasuk dari norma-norma kesusilaan. Baik, yang berikutnya ada norma kesopanan. Norma kesopanan ini berasalnya sumbernya dari masyarakat. Ya, sanksinya dari masyarakat itu sendiri yaitu dicemoohkan dan dikucilkan. Jadi kalau kalian melakukan pelanggaran pada norma kesopanan biasanya mendapatkan perilaku dicemooh atau dikucilkan dari lingkungan itu sendiri ya. Contoh perbuatannya menghormati yang lebih tua di lingkungan sekitar, atau ada contoh-contoh dalam kehidupan sehari-harinya ya, buang angin, atau ada lagi jika kita tidak sopan terhadap yang lebih tua atau yang lebih membutuhkan ya, atau dalam kondisi kita lagi bermasyarakat ya, berlaku dalam segi makan pun kita juga ada tata cara dalam norma kesopanan. Berpakaian juga sama ya, ada norma kesopanannya. Nah,
Yang terakhir adalah norma hukum. Norma hukum ini sumbernya dari negara, ya, sanksi di negara dan secara resmi diberikan hukuman. Ya, hukumannya itu ada yang berupa hukuman penjara, ya, atau ada juga yang berupa denda. Contoh perilakunya mematuhi peraturan lalu lintas dan membayar pajak. Itu adalah contoh-contoh dari norma hukum. Tapi norma hukum yang ada dalam kehidupan sehari-hari itu kita bisa ambil contoh, ya, yang melanggar itu adalah tawuran, ya, sama pelajar atau masyarakat. Itu adalah contoh-contoh yang kurang baik, ya, atau mencuri milik orang lain, itu juga termasuk contoh norma hukum yang dilanggar. Ya, berikut ini juga sama, mungkin tidak pakai helm atau tidak mempunyai surat izin mengemudi, tapi tetap melakukan mengemudi kendaraan di jalan umum, itu juga merupakan salah satu contoh pelanggaran dari norma hukum. Oke, ya. Ya, berikutnya apa sih fungsinya norma tersebut, ya kan? Norma, fungsi dan tujuannya itu ialah menjaga ketertiban bersama, menjaga kerukunan. Jadi kita sesama manusia dalam kehidupan sehari-hari itu bisa saling menghormati dan saling menghargai, ya. Demikian, itu adalah contoh-contoh dari keempat norma yang berada di masyarakat yang bisa dijelaskan untuk kali ini, ya. Besok kita masih ada berhubungan sama norma lagi, satu materi lagi, ya. Oke. Jadi sampai dengan di sini Bapak ucapkan terima kasih, ya. Dan jangan lupa juga untuk di-subscribe channelnya, ya, terus juga beri komentar, saran. Terakhir, akhir kata Bapak ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.